Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nas'aluhu ala al-anbiya'i. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini termasuk golongan orang-orang yang insyaallah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dalam menjalani hidup ini kita tidak menjadi orang yang rugi. Sebab orang yang beruntung itu pengecualian. Sementara yang banyak itu adalah merugi. Allah menegaskan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali itu ya berarti tidak seperti yang disebut, berarti sebagian besar itu merugi, kecuali yang tidak. Tuh. Siapa yang tidak, insya Allah termasuk kita ini, apalagi setiap hari kita ini senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa supaya tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Di pagi hari biasanya kita ini berdoa, Allahumma ja'al awwala yaumina hadza sholahan. Ya Allah, jadikan awal permulaan kehidupan kami ini awal permulaan kehidupan yang baik. Wa ausatuhu falahan, dalam perjalanan berikutnya menjadi orang yang beruntung. Wa akhiruhu najahan, dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Sebab kalau termasuk orang-orang yang rugi, rugi itu apa ya? Bangkrut, tidak memiliki apapun. Mulai asar panjenengan di masjid, ada barangkali yang tidak pulang dari masjid sampai sekarang, diteruskan ngaji. Ya Allah, ini orang baik, orang yang hatinya itu baik, orang yang hatinya itu bersih, orang yang suci. Apalagi berulang kali mohon istighfar kepada Allah. Inilah orang-orang yang benar-benar mampu memahami realitas yang gaib, seperti yang kemarin kita bahas. Pahala itu tidak kelihatan, tapi kita mampu menggambarkan betapa penting dan nilainya pahala bagi kita, agar kita menjadi orang yang tidak rugi, agar kita menjadi orang yang beruntung. Maka sedikit pun tidak akan pernah kita lepaskan, kita lewatkan kesempatan agar kita bisa memperoleh pahala, apalagi pahala-pahala besar kayak ngaji begini. Kita benar-benar ingin memanfaatkan seoptimal mungkin. Kalau habis maghrib pulang di rumah, kira-kira ngaji apa enggak? Selama pandemi sekitar 10 bulan kita itu enggak pernah ngaji seperti begini, ya Pak ya. Sekitar 10 bulan ya Ustaz ya. Mulai Maret sampai Februari, Januari, Jubi panjenengan ngaji ini pahalanya besar, supaya kita ini tahu, ngerti, kemudian menjadi yakin, lalu menjadi ingkiyat tunduk yang pernah kita bahas kemarin sudah itu, dan pada akhirnya menjadi orang yang
keberagamaan terbaik seperti yang diterangkan kemarin kita bahas dalam surat 4 ayat 125, di mana keberagamaan seseorang yang dikatakan terbaik itu adalah yang pertama aslama wajhahu lillahi, berserah diri kepada Allah secara total, secara tulus. Tuh. Yang kedua, wa huwa muhsinun, lahir sifat ihsan di dalam hati. Yang kemudian tercermin di dalam amal, diistilahkan dengan amal soleh. Amal soleh itu ya amal yang khair, amal yang ma'ruf, tuh, amal yang mabrur, birun, amal yang toyib, toyib. Khair itu ya sesuai dengan ajaran agama. Khair itu ma'ruf, selain sesuai dengan ajaran agama, ada etika di situ, ada kepantasan dan kepatutan. Tuh. Kita tidak hanya sesuai, tapi juga ada kepatutan. Biasanya kepatutan itu sangat ditentukan oleh kultur masyarakat lingkungan. Tuh. Kita diperintah infak. Kita infak memberi seseorang uang, katakan 20.000. Itu namanya khair. Tapi kalau ketika memberi lalu kita mengucapkan kalimat yang tidak enak, duwe disawatno, bareng ngomong badok-badoken ngono. Nah, itu tidak ma'ruf namanya itu. Sudah memberi, tapi memberi itu perlu ma'ruf. Maka sholat itu meskipun syarat rukunnya dipenuhi, belum tentu ma'ruf. Ada nilai kepatutan. Tuh, sehingga pakai baju yang baik, pakai baju yang indah, yang berhias. Baik itu bukan baru, baik itu suci, bersih, pantas. Itu. Sholat nggak kaos, gambarnya artis, ya itu sampai. Tuh, kayak seperti itu etika namanya, etis itu. Makanya masjid itu juga bersih, dibersihkan dan macam segala. Meskipun hadis mengatakan al ardu kulluha masjidun, semua bumi itu masjid kecuali dua. Yang pertama illal hamama, kecuali WC, wal makbaro, tempat mengubur atau makam. Selainnya itu masjid. Tapi ada bangunan kemudian dikenal dengan masjid karena dijaga. Itu masuk, nah berdoa itu. Nah, itu etika itu namanya ma'ruf. Kalau birrun itu kebaikan yang berkualitas tinggi. Karena antara lain itu sesuatu amal baik itu sesuatu yang perlu perjuangan. Misalnya orang infak itu baik, itu khair. Tapi kalau infak dengan harta yang masih dicintai, itu tidak sekedar khair tapi birrun. Nah, terkait dengan pakaian apa yang dinamakan, maka ada thayyibun. Kalau thayyibun itu pasti halal. Pasti halal. Halal belum tentu thayyibun. Tuh. Makanya thayyibun ya diartikan baik, birrun ya diterjemahkan baik, ma'ruf ya diterjemahkan baik, khair ya diterjemahkan baik, ihsan ya diterjemahkan baik, soleh ya diterjemahkan baik. Tapi penerapannya seperti itu secara definitif, maknanya kayak seperti itu. Kayak infak sedekah begitu loh. Infak itu membelanjakan harta. Jadi kaitannya dengan harta benda infak itu.
Jadi ngentekno dhuwit iku jenenge infak. Dintekno di dalan sing apik namanya infak fisabilillah. Dintekno di jalan yang salah, tidak baik, itu infak fisabilit tauhid. Karena jalan itu hanya dua, sabilillah dan sabilit tauhid. Tuh. Nah, sedekah itu apa artinya? Benar. Jadi pasti amalnya itu benar. Pasti itu merupakan bukti kebenaran. Pasti itu merupakan amal yang membenarkan. Jadi intinya itu benar. Membuktikan kebenaran imannya, membenarkan bahwa dirinya adalah orang-orang mukmin. Itu sedekah. Lah infak fisabilillah itu masuk kategori sedekah. Tapi sedekah itu tidak mesti infak fisabilillah. Sedekah itu lebih luas, bisa dengan ucapan-ucapan tertentu. Pokoknya dengan apa yang kita sampaikan kemarin. Dan terakhir surat kemarin Pak ya, pembahasan kita itu surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nggih Pak, itu Pak ya kemarin ya. Siapa orang beragama yang terbaik? Adalah yang pertama aslama wajhahu lillahi. Orang yang berserah diri secara total, ikhlas, tulus kepada Allah. Nggak neko-neko kepada Allah itu. Sami'na wa ata'na. Bahasa sederhananya itu sami'na wa ata'na. Itu. Meskipun mungkin dalam melaksanakan belum tentu bisa baik seoptimal mungkin, tapi sikapnya itu sami'na wa ata'na. Wa huwa muhsinun, tadi yang saya sampaikan, tumbuh ihsan dalam jiwanya yang melahirkan amal soleh tadi itu. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti keberagaman Nabi Ibrahim yang hanif, lurus, tidak tolak-toleh. Jari wong Jawa itu napa? Lurus niku napa Pak? Kenceng katanya. Lurus. Tuh. Baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Nah, tiga itu menjadi orang yang beragamanya terbaik. Sehingga orang yang tiga ini, artinya yang memiliki sikap tiga itu, insya Allah hidupnya ini senantiasa bernilai ibadah. Apa yang dilakukan itu tidak lepas dari nilai ibadah. Entah yang diamalkan itu ibadah kayak sholat, puasa dan lain sebagainya, ataupun yang dilakukan itu muamalah. Karena kalau orang sudah seperti ini dalam kaitan dengan ibadah, itu akan lahir 5 hal dalam dirinya itu, sehingga apa yang dilakukan menjadi ibadah. Yang pertama, dia takbir kepada Allah, takdim. Itu yang pertama. Jadi mengagungkan Allah dalam hatinya itu. Yang kedua, tunduk, merendahkan diri. Dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan tawadhu, khudu', tadarru', khifah, raghbah. Itu sering disebut dengan istilah itu. Orang tunduk itu gimana? Tunduk itu merasa rendah. Yang ketiga, taat, patuh, yang kemarin sudah kita bahas. Tuh. Yang keempat, ridho. Kalau mau mengkaji ridho itu di atas ikhlas. Ridho itu di atas ikhlas. Makom atau stasiun ridho itu di atas ikhlas. Ridho. Kalau mau studi tentang ridho ya memang ada tahapannya. Yang pertama itu tobat. Ya tobat nanti itu. Baru nanti langkah berikutnya itu. Artinya hidup ini yang dicari keridhaan Allah. Ridho itu kalau kita terjemahkan supaya kita ini paham, pernah kita sampaikan, ridho itu adalah puas.
Tapi bukan puas itu terjemahan dari ridho loh, bukan. Bukan. Contohnya kalau kita memberi uang kepada anak kita, lalu kita mengatakan, kamu buat ini ya, buat ini ya, buat ini, buat ini. Ternyata uang itu oleh anak kita digunakan seperti itu. Nah, kita melihat anak kita menggunakan uang seperti itu, kita itu puas. Nah, Allah itu wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agamamu. Kalau kita sudah memeluk Islam, Allah itu puas terhadap kita itu. Artinya Allah tidak marah. Kita tidak termasuk orang-orang yang dimarahi Allah. Ghairil maghdub. Tidak dimarahi. Tidak dibenci Allah. Allah puas. Gitu. Allah puas. Wa raditu lakumul Islam madina. Tapi puas itu bukan terjemahan ridho. Nah, sendiri ridho itu. Ridho itu. Tapi itu gambaran saja, gambaran saja. Ikhlas itu ya kayak orang buang air besar itu loh. Begitu buang air besar, belum sudah. Itu namanya ikhlas, kayak gitu itu. Nggak ada orang buang air besar nggak ikhlas, itu nggak ada itu. Kayak seperti itu. Jadi ridho. Jadi takdir, tunduk, patuh, ridho. Nah, yang terakhir berharap pahala di akhirat. Nah itu supaya tidak rugi. Orang yang 5 ini ada dalam dirinya. Apa yang dilakukan semuanya itu ibadah. Semuanya menjadi ibadah. Artinya yang dilakukan itu akan diberi balasan oleh Allah. Meskipun yang dilakukan itu muamalah, kayak bekerja. Ini pentingnya kita kemarin sudah membahas banyak hal. Nah, orang yang begini inilah itu yang disebut dengan orang yang bertakwa. Orang beriman yang bertakwa seperti itulah yang kemudian disebut dengan waliyullah yang pernah kita bahas itu. Sehingga waliyullah itu termasuk hizbullah, golongan Allah. Meskipun hizbu itu sering diterjemahkan pasukan, golongan Allah. Artinya golongan Allah itu apa? Orang yang imannya itu oleh Allah dikuatkan di dalam hatinya. Al-Mujadilah ayat 22 ayatnya itu, nggak usah Pak Wong, ini sekedar mengantarkan saja. Doa itu Allah yang menulis iman di dalam hatinya sehingga akidahnya menjadi kuat. Rukun iman itu oleh Allah ditulis di dalam rukun iman itu oleh Allah, diikat di dalam hatinya, tidak bisa lepas, kuat. Ini penjelasan masih melanjutkan kemarin ini. Sehingga Allah menegaskan katabal imana fi qulubihim wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah menguatkan dengan kekuatan dari Allah. Orang seperti itu bahkan sudah fana kehidupan duniawi ini, seliranya akhirat. Nah, dalam untuk bisa betul-betul dalam takwa itu menjadi sulit untuk kita lakukan. Maka salah satu cara adalah dihadirkannya Ramadan yang akan datang. Utamanya Ramadan itu dengan bukan
Ayate wis hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau ini kan terkait dengan hukum, apa puasa itu hukumnya wajib. Puasa wajib itu puasa wajib, puasa nazar itu puasa wajib. Jadi puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa kafarat, ada puasa nazar. Itu wajib. Wajib. Tapi yang dimaksud diwajibkan berpuasa di situ itu adalah puasa di bulan Ramadan. Bukan berpuasa kafarat, bukan berpuasa nazar. Puasa di bulan Ramadan. Penjelasan itu adalah ayat berikutnya, ayat ma'dudat. Pada ayat berikutnya syahrul Ramadan. Hukumnya wajib dan kita semua sudah tahu itu. Tapi tidak itu fungsinya ini loh, yang kadang-kadang kurang optimal kita itu. Karena banyak hal yang menghalangi fungsi itu. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun itu. Takwa itu kayak apa ya? Takwa itu orang yang hatinya tunduk, sikapnya patuh, amalnya ridha Allah, harapan oleh pahala di akhirat, itu takwa. Itu yang disebut dengan takwa qulub. Dalam salah satu hadis Nabi menegaskan at-taqwa hauna, takwa itu di sini. Tapi untuk menjadikan Ramadan, menjadi baca puasa, menjadi orang yang bertakwa, tantangannya itu berat. Apalagi di era sekarang ini. Salah satunya apa? Salah satunya jadi bisa menjaga lisan. Nggak bisa menjaga qauluz zur. Tidak bisa menjaga bagaimana bermedsos. Karena sekarang orang bicara itu bisa lewat media sosial. Nggak mulutnya nggak ngomong, tapi tulisannya apa doa. Tulisan itu menggambarkan ungkapan yang ada di dalam lisan. Qauluz zur antara lain malam yata qauluz zur. Siapa yang nggak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan-ucapan yang tidak baik. Tidak cerdas. Ayo kita ke sana. Bagaimana kita bisa membangun takwa? Takwa itu di sini katakan. Itu hadis diawali dengan la tahasadu. Jangan kamu menjadi orang yang memiliki hati yang hasud. Wala tanajasu. Jangan menjadi orang yang tanajus. Tanajus itu apa ya bahasanya kita itu? Kalau ada orang jualan supaya orang lain menganggap bahwa jualan itu banyak yang membeli, maka yang membeli itu adalah orang-orang dekatnya. Memang disuruh supaya yang lain itu terpengaruh. Meskipun apa yang dijual
hal yang biasa-biasa. Tapi karena modifikasi bagaimana orang lain bisa memahami bahwa itu adalah ini, itu adalah ini, adalah ini, orang menjadi senang. Nah, itu namanya tanajus. Dari kata najis itu, najasun itu, tanajus. Ada bunga misalnya, bunga itu lebih biasa-biasa. Tapi karena orang lain yang kemudian mengatakan bunga itu harganya menjadi mahal. Orang lain yang sesungguhnya nggak ada kebutuhan dengan bunga itu ingin bunga. Ada kelompok yang melaksanakan tanajus. Ikan itu ya biasa-biasa saja. Tapi karena ada tanajus menjadi luar biasa. Setelah sekian tahun biasa-biasa saja. Nah, itu ada kelompoknya pakai bahasa kasarnya atau ada gengnya gitu. Itu namanya tanajus. Tidak boleh. Tajasus tidak boleh. Hadis itu dulu begitu. Tabahud tidak boleh. Tadzabur tidak boleh. Mendolimi tidak boleh. Mendustai tidak boleh. Merendahkan tidak boleh. Menghina tidak boleh. Takwa di sini. Takwa di sini. Maka salah satu ilustrasi di dalam Al-Quran tentang takwa adalah takwa surat Al-Hajj surat 21 ayat 32. Dan kami menjadikan langit itu 32 Pak. Surat 22 Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah Nggih. perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Diulangi Pak, dan barang siapa? Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, Nah, itu. maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, itu. Ketakwaan hati, Pak. Wujudnya apa? Takdim kepada Allah. Takdim wujudnya itu mengagungkan Allah. Hatinya mengagungkan Allah. Sehingga takwa yang begini ini bisa takwa di mana saja. Di luar Ramadan ya bisa takwa, karena apa? Yang takwa itu hatinya. Karena hatinya mengagungkan Allah, tunduk patuh hatinya itu. Kalau kemudian Nabi menegaskan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, ya seperti itu. Karena yang takwa itu hatinya. Itu namanya takwal qulub. Sehingga tadi yang saya sampaikan dalam sabda Nabi, tahasadu, tanajasu, tajassasu, tadzabaru, tabaghadu, dan lain sebagainya, itu tidak akan dilakukan karena identitas dirinya itu baik, soleh, khair, ihsan. Makanya di Quran disebut misalnya di dalam surat Ali Imran, orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan dirinya saat ia marah. Nah, itu. Wal kadhiminal ghaidh.
Jadi marahnya itu dikendalikan. Orang nggak bisa nggak marah. Orang kalau nggak punya marah itu jadi pengecut, itu loh Pak. Karena marah itu bisa membuat orang itu berani. Tapi tetap dikendalikan sehingga positif. Sehingga apa? Positif. Karena orang kalau sudah marah itu punya kecenderungan anarki, merusak. Misalnya itu diilustrasikan, lah itu berat lah itu. Saat orang marah lalu mampu mengendalikannya termasuk orang kuat, kata Nabi. Kalau orang nggak mampu itu berarti bukan orang kuat, itu orang lemah itu. Kalau bangsa kita ini bangsa pemarah itu namanya bangsa yang rapuh, bukan kuat, rapuh. Kalau warga negara ini, warga negara yang suka marah, nggak mampu mengendalikan itu namanya rapuh, tidak kuat. Kayak seperti itu, memaafkan kesalahan orang. Susah loh itu, karena kalau orang punya salah kepada kita itu menyakitkan. Dan biasanya menumbuhkan sikap marah kita itu, dendam macam segala. Tapi ini tidak, sebaliknya memaafkan. Ini namanya identitas. Takwa itu menjadi identitas dirinya. Nah inilah dihadirkannya Ramadan itu makanya ayolah dalam bulan Ramadan itu kita menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sabiqum bil khair. Seperti yang diterangkan dalam surat Fatir ayat 32 itu. Isanya jam berapa? Ya, ada yang mau didiskusikan. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo itu. Jadi ayo selama Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang sabiqum bil khair, berlomba-lomba, disi-disian di dalam kebaikan. Artinya punya semangat untuk meraih baik itu yang banyak. Tuh, jangan jadi orang yang dhalimul li nafsi. Ya, bulan Ramadan kok tambah dhalim. Kalau bisa dihindari namanya ya muktasid, tengah-tengah. Ramadan biasa saja itu. Harus tumbuh sabiqum bil khair. Karena dalam kebaikan itu ada 3 ini. Yang pertama dhalimul li nafsi, yang kedua muktasid, yang ketiga sabiqum bil khair. Di dalam surat 35 ayat 32 itu. Enggak usah dibaca Pak, nanti lama. Ayo kita mengambil posisi yang ketiga itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo, silakan. Barangkali ada. Monggo Bapak yang ingin bertanya pada Ustadz Dr. Sam'un, monggo. Ini menyimpulkan yang kemarin. Saya tidak menambah ayat. Saya kaitkan dengan ayat Ramadan yang sampean sudah banyak tahu itu. Makanya nggak saya baca tadi ayatnya itu. Persiapan Ramadan secara mentalitas kita ini harus siap. Masih ada? Monggo, silakan Pak. Barangkali ada yang didiskusikan. Ada. Atau Ustadz kalau untuk motivasi untuk infak di bulan Ramadan ini kira-kira ada hadis bisa yang disampaikan begitu Ustadz? Infak itu luar biasa, tidak hanya bulan Ramadan infak itu. Quran itu begini loh, menanamkan doktrin kepada kita. Yang pertama, kita ini dikaruniai oleh Allah namanya rizki, gitu Pak ya. Nah di dalam rizki itu ada hak orang lain yang harus kita sampaikan. Itu diingat itu diingat. Nah, bagaimana cara menyampaikan? Itu ada cara menyampaikan melalui cara yang dikenal dengan zakat. Nah, zakat ini lalu kemudian disebut dengan zakat mal dan zakat fitrah. Zakat ini disebut juga dengan sedekah wajib. Tuh.
Yang kedua, selain zakat, zakat itu sudah diatur berapa, kepada siapa, kapan, diatur. Ada lagi namanya sodako, di mana infak di dalamnya sodako. Maka sudah pernah kita sampaikan, kalau kita itu membantu kerabat, kata Quran, jangan kamu punya pikiran kamu membantu. Sebab Quran mengatakan di dalam hartamu itu ada hak kerabat. Saat membantu itu berarti menyampaikan apa yang menjadi haknya. Di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Makanya kalau sampean mengkaji fikih, kajian fikih, kalau ada orang kaya, tetangganya itu miskin, dia makan kenyang bahkan berlebih-lebihan, tetangganya orang sekitarnya tidak makan, tidak ada yang dimakan, itu boleh mengambil harta orang kaya itu. Dan dia tidak termasuk dalam keadaan darurat. Misalnya kok ada orang miskin, tetangganya kaya, orang miskin tidak makan, nggak ada yang dimakan, lalu ada yang dimakan itu barang haram, katakan bangkai, itu tidak boleh, tetap tidak darurat. Dia disuruh apa? Mengambil harta orang kaya. Apakah termasuk mencuri? Tidak mencuri itu. Kenapa? Itu haknya. Maka Umar pernah menghukum orang kaya karena ada orang miskin mencuri, bukan pencuri, dia mencuri untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, mencuri. Setelah disidang, nah ternyata dia bukan pencuri, mencuri itu untuk memenuhi kebutuhan. Oleh Umar, yang dihukum itu bukan yang mencuri, yang dihukum itu yang dicuri. Dihukum apa? Denda. Gara-gara kamu orang kaya tidak melaksanakan apa yang jadi kewajiban, tidak memberikan apa yang jadi hak orang miskin, orang ini jadi pencuri. Bukan berarti kemudian Islam melegalkan pencurian, tidak. Artinya dalam hal itu loh Pak, ya itu, dalam hal itu ada hak yang lain. Apalagi di bulan Ramadan. Wah. Di luar bulan Ramadan aja setiap hari mulai pagi itu loh, oleh Quran kita diperintah, oleh hadis diperintah untuk bersedekah. Dan ada dua malaikat tuh yang selalu mendoakan manusia itu, yang berinfak sedekah itu, dan yang tidak berinfak dan tidak bersedekah. Hadis itu, malaikat yang satu doanya begini, Allahumma a'ti munfikon kholafan, ya Allah berikan orang-orang yang infak itu gantinya. Loh, malaikat yang dongo itu malaikat. Makanya saya itu sering menyampaikan, kalau ada ya, orang sedekah berupa makanan dalam pengajian, misalnya pengajian Ahad pagi panjenengan, lalu ada yang sedekah dengan kue, dengan minuman, ayo didoakan kepada Allah. Malaikat saja mendoakan itu. Jangan kita hanya makan tok tapi nggak mendoakan. Apalagi orang-orang yang ikut pengajian itu mungkin sebelum subuh itu sudah bangun, sebelum subuh itu sudah sholat, sebelum subuh sudah istighfar, berangkat ke masjid itu sudah baik, itu sudah menghapus dosa, sudah menambah pahala. Lalu sholat subuh, istighfar, mari ngono ngaji, coba sampean, itu hatinya bersih orang itu. Ono wong sedekah, ayo didongakno, gitu Pak. Wong malaikat saja mendoakan. Doanya kan gampang. Gini aja, Allahumma sholli alaihi. Selesai sudah. Didoakan seperti itu. Ojo menengcok kita itu. Kita ini harus saling mendoakan. Malaikat kalau mendoakan. Tuh, sing angel iku ndongakno gak mangan tek nyacat. Nah, itu sing angel itu. Kok ngene iki lah. Tapi tek itu habis. Itu. Lupa loh kadang kita begitu itu. Padahal kondisi kita itu bersih Pak. Apalagi Ramadan ya, apalagi Ramadan sampean, masya Allah itu ya. Tuh dalam kondisi puasa itu orang dongo itu loh Pak. Kan 3 orang yang diterima doanya oleh Allah itu. 1 imam yang adil, 2 orang yang teraniaya, 3 kan orang yang berpuasa itu. Loh sampean, infak Pak luar biasa itu. Dan Ramadan itu bulan infak, bulan sedekah. Jadi dalam harta itu ada kewajiban seperti itu Pak kita itu.
Nggih, aja kemudian apa yang kita peroleh ya wis milik kita. Enggak. Dan sedekah itu bisa menutup sekitar 80 Pak kerusakan. Salah satunya sedekah itu bisa menutup kemarahan Allah. Salah satunya sedekah itu bisa menghapus dosa seperti air memadamkan api. 80 yang ditutup dengan infak dan sedekah itu. Luar biasa Pak itu. Ya. Nek sampean kondisi pandemi, ya saya oleh duit akeh kok gak tape oleh duit, gitu nggih, berkurang, tapi tetap berinfak. Itu namanya birun. Namanya birun sampean. Kebaikannya bukan kebaikan biasa tapi baik gitu loh Pak itu. Sebab infak sedekah yang baik itu antara lain saat orang masih ingin jadi orang kaya, gak kaya-kaya tapi tetap infak, ingin terus tapi tetap infak, atau takut miskin. Orang biasanya kalau ingin jadi orang kaya nggak mau itu diinfakkan, atau takut miskin, nggak mau nanti takut habis. Ini nggak berpikir begitu. Itu namanya yang baik. Saat sehat itu sampean. Lek wis gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki, wis go nang masjid dipangan, wis ejen, karo gak arep aja deh kok, gak mau sudah. Gak boleh makan ini, gak boleh. Ini ndak masih sehat. Ini iya, tapi dia tidak berpikir itu infakkan. Saya kira itu Pak ya. Masih banyak. Pokoknya infak itu luar biasa. Dasar infak itu. Sampai dalam hal makanan, kalau kamu masih bisa infak meskipun dengan kurma separuh berikan, ya Pak, kurma separuh gaya apa nih, sampai begitu. Sampai sedekah itu loh Pak, orang punya tanamannya dicuri orang, kalau dia ikhlas sedekah, sampai di situ ya Pak. Saya kira begitu. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita diberikan oleh Allah kekuatan lah itu untuk bisa beribadah secara optimal itu, dan memanfaatkan hadirnya Ramadan dengan optimal pula. Tanpa kekuatan dari Allah kita menjadi lemah nanti itu, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang punya semangat, sehingga yang kita pilih adalah sabiqum bil khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.